Saya perlu bicara langsung dengan kamu. Saya akan datang. Saya tunggu. Aku barusan ditelepon Dominic. Dia minta aku buat ketemuan. Lo pernah Siang itu seakan berpacu, di mana seluruh benang takdir mendadak ditarik ke satu arah yang sama. Sebuah panggilan dari Dominic memaksa Harry mengubah haluan langkahnya seketika. Ia sangat paham bahwa kemunculan Dominic yang tanpa peringatan selalu menjadi pertanda akan hadirnya persoalan pelik. Esok harinya, tujuan Harry adalah kediaman Alfric, sebuah tempat yang belakangan ini terasa semakin diselimuti kabut rahasia. Meski kepalanya dipenuhi dengan berbagai spekulasi yang berkecamuk, Harry berusaha menampilkan wajah tenang, walau debar di dadanya tak bisa diajak kompromi. Di saat yang nyaris bersamaan, Akela tengah bersiap menunggu jemputan Tante Sai. Di atas kertas, rencana memproduksi konten bersama terdengar menyenangkan. Namun bagi Akela, hari itu terasa begitu menyesakkan. Ia didera kelelahan fisik, beban pikiran, hingga rasa letih di hati. Seolah-olah dunia sedang menuntut segala energinya dalam satu waktu. Tante Sai muncul membawa aura keceriaan yang meledak-ledak, berusaha menularkan semangat positif kepada Akela. Di tengah upaya Akela untuk sekadar mengatur napas dan menenangkan diri, Harry justru semakin terperangkap dalam dilema yang membingungkan. Di satu sisi, Angelica memohon bantuannya untuk menemukan Akela, anak yang telah lama hilang. Di sisi lain, Mama Mayang telah menegaskan peringatan keras agar Akela jangan pernah bertemu dengan keluarga kandungnya. Harry berdiri di titik persimpangan dua keinginan yang saling berbenturan. Namun, hal yang paling menyiksa benaknya bukanlah tentang memihak siapa, melainkan bagaimana hancurnya perasaan Akela saat tabir kebenaran itu tersingkap nantinya. Bagaimana mungkin seorang anak bisa menerima kenyataan bahwa ibu kandungnya adalah Angelica, sosok yang tega meninggalkannya sejak masih bayi? Harry menyadari sepenuhnya bahwa kebenaran tidak selalu datang sebagai pelukan yang menenangkan, melainkan seringkali hadir layaknya badai yang menghancurkan. Sore harinya, Akela akhirnya bisa menghela napas sejenak di teras sebuah kafe. Ia menumpahkan keluh kesahnya tentang kepalanya yang terasa hampir pecah setelah rapat panjang bersama pihak PH dan bandnya. Tekanan dunia kerja benar-benar menguras emosi dan tenaganya hingga titik nadir. Dalam kondisi terjepit itu, kehadiran Harry seolah menjadi tombol pemulih bagi jiwanya. Tanpa memedulikan gengsi, Harry terus menggoda Akela habis-habisan demi memancing tawa. Aksi Harry bahkan sukses membuat Akela benar-benar abai pada keberadaan Fatah, sosok masa lalu yang tak jauh dari posisi mereka. Harry sudah sampai pada tahap tidak tahu malu, asalkan bisa melihat senyum di wajah Akela kembali terbit. Apalagi saat segelas boba favorit Akela sudah berada di tangan, segala penat yang menumpuk perlahan luruh, berganti dengan kehangatan yang menggemaskan. Senyum pun merekah dan rasa pusing mendadak hilang. Namun, suasana hangat itu tak bertahan lama karena kabar mengejutkan datang. Dominic ingin bertemu Harry. Rasa rileks seketika berganti tegang, dan Akela pun ikut diserang kepanikan. Pikirannya langsung dipenuhi berbagai skenario buruk. Ia hanya mampu berharap pertemuan tersebut membawa kabar baik, atau setidaknya tidak menambah beban baru. Hari itu benar-benar terasa seperti menaiki roller coaster tanpa sabuk pengaman. Di tengah kekacauan itu, Tante Lai muncul kembali dengan inisiatif yang lebih berani. Ia berniat menjemput Akela langsung ke rumahnya. Rencana yang terlihat sederhana ini justru membuka celah bagi pertemuan yang selama ini mati-matian dihindari. Akankah Mama Mayang akhirnya berhadapan langsung dengan Angelica? Membayangkan kemungkinan itu saja sudah cukup untuk memanaskan atmosfer. Ketegangannya sudah seperti bom waktu yang hanya tinggal menunggu detik untuk meledak. Sementara itu, langkah kaki membawa seseorang memasuki jeruji penjara untuk menemui Danuel. Suasana di dalam sana terasa jauh lebih mencekam dibanding hari-hari sebelumnya. Ada seorang narapidana yang gerak-geriknya terlalu mencolok, terlalu waspada, dan terlihat seperti seseorang yang sedang misi khusus. Tokoh kita yang cerdik langsung bisa membaca gelagat tersebut. Melalui sikap Danuel dan tatapan singkat yang dilemparkan, ia menerima sinyal halus bahwa pria itu bukanlah ancaman biasa. Kecurigaan pun menguat bahwa orang tersebut adalah kaki tangan Dominic. Sejak detik itu, ia sadar bahwa posisi Danuel tidak lagi aman. Adanya mata-mata membuat ruang gerak Danuel menyempit secara otomatis, terutama saat keluarganya datang berkunjung. Di sisi lain, keyakinannya semakin bulat mengenai sosok suruhan Dominic di dalam penjara tersebut.
Kesadaran ini memaksa dirinya untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra. Kini, setiap pergerakan Danuel diawasi dengan ketat dan setiap langkah harus diperhitungkan secara presisi. Satu kecerobohan kecil bisa berakibat fatal. Namun di luar pusaran drama tersebut, sebuah kabar gembira berembus dari kancah musik. Sixply akhirnya menerima pembayaran uang muka perdana mereka. Kontrak kerja telah resmi ditandatangani. Lensa kamera mulai sering membidik Mohan dan namanya perlahan mulai melambung. Popularitas yang dulunya hanya angan, kini mulai menjelma menjadi nyata. Namun di balik euforia kesuksesan itu, terselip kekhawatiran yang mendalam. Semakin mereka terekspos, maka semakin besar pula risiko yang mengintai. Terlebih lagi, hal ini menjadi pertanda bahwa Chandra akan segera mengetahui keberadaan Mohan. Saat Akela mengabarkan pada Harry bahwa Angelica berniat menjemputnya, raut wajah Harry mendadak berubah tegang. Ia menyadari tak punya banyak opsi untuk membendung takdir tersebut. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah memastikan dirinya tetap berdiri di samping Akela, apapun badai yang akan menerjang nanti. Papa Ares pun tidak kalah dirundung kegelisahan. Ia didera ketakutan akan keselamatan Mohan seiring dengan tajamnya sorotan publik. Ditambah lagi, hingga saat ini belum ada respons apapun dari sistem zona bakat. Ketidakpastian ini membuat kecemasannya semakin memuncak. Di lokasi berbeda, Blade akhirnya menepati janji untuk bertemu Ken. Pertemuan itu menggiring Blade pada sebuah pertanyaan eksistensial tentang arti pulang, tentang keluarga, dan apakah semuanya sudah terlambat untuk diperbaiki. Memorinya kembali pada momen pertemuan pertamanya dengan Axel, titik awal yang telah mengubah seluruh garis hidupnya. Dari sana, Blade mulai memahami bahwa pulang bukanlah tentang durasi waktu, melainkan tentang keberanian untuk berdamai dengan masa lalu. Hari itu ditutup dengan deretan tanda tanya besar yang masih menggantung. Semua elemen bergerak, semua benang saling terhubung, dan satu persatu rahasia tampaknya sudah siap menyembul ke permukaan. Kini hanya tinggal menunggu waktu. Siapakah yang akan tetap tegar dan siapakah yang akan hancur saat kebenaran akhirnya berdiri tepat di hadapan mata.